Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali kami menyapa kita semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati untuk disapa firman Tuhan pagi ini, sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Roma pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur padamu atas kasih-Mu yang selalu nyata bagi kami. Terima kasih, Engkau masih menganugerahkan kepada kami kesehatan, sehingga kami masih boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Saat ini kami akan membaca terlebih merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 firman Tuhan, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita pada saat ini, diberi tema dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan, atau bahkan kekayaan, terlebih perbuatan baik yang dimiliki, apakah hal ini menjadi jaminan kita untuk dibenarkan oleh Tuhan? Dalam perikop bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus membuktikan bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena pencapaian, atau bahkan barang, melainkan karena iman. Seperti halnya yang dialami oleh Abraham dalam bacaan kita pada saat ini, Paulus menegaskan bahwa Abraham sendiri pun beroleh pembenaran dan keselamatan dari Allah karena imannya yang percaya akan janji Allah
bukan karena perbuatannya. Terlebih lagi, karena iman yang dimiliki oleh Abraham, di mana Abraham rela meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya, kampung halamannya, terlebih kemewahan dalam hidupnya, menuju tanah yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Abraham dapat diibaratkan sebagai orang yang tidak bekerja, tetapi dapat upah. Namun hal demikian tidak membuat Abraham bermegah atas hak istimewa yang diperolehnya. Dalam pembacaan kita ini, alasan Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh karena Abraham dikenal juga sebagai bapa orang beriman dan teladan imannya yang banyak terkenal dalam Perjanjian Lama. Dapat kita lihat iman Abraham yang tulus kepada Allah dalam Perjanjian Lama, di mana ia rela mau mempersembahkan hal yang paling berharga ia miliki, yaitu anaknya Ishak. Tuhan melihat kesetiaan Abraham, bukti bahwa iman kepada Tuhan tidak dapat ditukarkan dengan apapun, termasuk hal-hal berharga dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Allah, kita juga memperoleh hak istimewa. Kita telah dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Itu bukan karena perbuatan baik kita. Bukan berarti bahwa perbuatan baik itu tidak penting. Perbuatan baik itu sangat penting sebagai ruang untuk merespon pembenaran dan keselamatan yang Allah telah berikan. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jalani kehidupan ini dengan sikap rendah hati, bukan dengan kesombongan. Karena apapun yang kita terima dari Tuhan, semata-mata karena anugerah-Nya. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, pemeliharaanmu terus Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih atas waktu yang indah di pagi ini. Engkau masih melayakkan kami disapa oleh firman-Mu. Dari firman-Mu saat ini kami boleh belajar bahwa segala hal yang kami miliki, terlebih perbuatan baik yang kami lakukan, itu bukan sebagai bentuk untuk dibenarkan di hadapan hadirat-Mu, melainkan pembenaran itu oleh iman yang sungguh dan telah kami terima dalam Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk mengaplikasikan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, saat ini kami datang berdoa di hadapan hadirat-Mu, membawa segala harapan kami dalam menjalani hidup di sepanjang tahun 2024. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dan akan kami hadapi. Olehnya itu, kami menyerahkan hidup kami hanya padamu. Kiranya kami boleh melangkah dan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus berdoa ya Tuhan buat umat-Mu dalam kelemahan tubuh. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, agar mereka boleh pulih dan mereka boleh kembali melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat pemerintah kami yang Tuhan pakai dalam memimpin bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bagi mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan di dalamnya ya Tuhan kami terus mengalami damai dan sejahtera, hidup saling mengasihi. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap umat-Mu yang boleh mendengar firman-Mu pada pagi ini. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, terlebih dalam rencana mereka.
Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami boleh melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, dan apa yang kami lakukan hari ini, boleh kami lakukan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.